Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama di sini akan Ustazah kupas tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat itu contohnya misal ada suatu gedung tersusun atas 6 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi di sini ada berapa tadi? Ada 6 lantai. 6 lantai gedung. Kemudian masing-masing lantai tingginya 6 meter. Masing-masing 6 meter. Diminta berapa total tinggi gedung itu tanpa atap. Nah, ternyata hal ini bisa disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 6 lantai ini kemudian dikalikan 6 meter. Nah, jadinya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 dan tambah 6. Jadi total adalah 36 meter. Nah, kemudian misalkan lagi ada seorang anak, dia rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 100.000 rupiah. Nah, anak tersebut menabung selama 7 bulan secara berturut-turut. Tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Nah, jadi misalkan tadi dia menabung 100.000 rupiah per bulan. 100.000 rupiah per bulan selama 7 bulan berturut-turut. Nah, berarti berapa tabungan anak itu sekarang? Nah, caranya adalah 100.000 ini dikalikan 7. Jadinya berapa? 100.000 tambah 100.000 tambah 100.000 kemudian tambah 100.000 tambah 100.000 dan ditambah 100.000, berarti total adalah 700.000 rupiah. Nah, kemudian berarti bisa disimpulkan bahwa bentuk perkalian secara umum adalah seperti ini. A dikalikan B itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya. Ini sebanyak A kali, gitu ya. Jadi ini bentuk umum dari perkalian bilangan bulat. Jadi misalkan 3 kali 4. Jadi di sini sama dengan apa? 4 ditambah 4 ditambah 4, gitu ya. 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang
sifat-sifat dari operasi perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama itu adalah sifat komutatif. Nah, komutatif di sini yaitu A kali B itu akan sama dengan B kali A. Ya, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, misalkan 5 dikalikan 6 itu akan sama jumlahnya dengan 6 dikalikan 5. Nah, sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ini persamaannya adalah A kali B dikalikan C itu sama dengan A dikali kurung buka B kali C kurung tutup. Nih. Contohnya, misalkan 2 dikali 3 dikali 4 gini ya, 2 kali 3 ini dikurungin, kemudian ini akan sama jumlahnya dengan 2 dikali 3 kali 4. Nah, ini 2 kali 3 nya kita kalikan terlebih dahulu, berarti 6, kemudian kalikan 4, ini sama dengan 2 dikalikan, nah ini kalikan yang di dalam kurung 12. Nah, 6 kali 4 24. Ini yang ruas kanan juga sama, 2 dikalikan 12 itu sama dengan 24. Sifat operasi selanjutnya adalah yang ketiga adalah distributif. Nah, distributif ini yang pertama untuk penjumlahan terlebih dahulu itu A dikali B tambah C itu akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Gini ya. Jadi A kali B ditambah A kali C, gitu ya. Sebagai contoh, tiga dikalikan 4 tambah 5 itu sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali 5. Nah, ini kita selesaikan yang ruas kiri terlebih dahulu. 3 kali yang dikurungkan 4 tambah 5 9. Nah, yang ini 3 kali 4 12 ditambah 3 kali 5 15. Nah, 3 kali 9 27. Yang ini 12 tambah 15 juga 27. Nah, sampai situ paham ya? Kemudian sifat distributif untuk pengurangan, A dikali B min C itu sama dengan A kali B min A kali C. Ini juga sama ya, A kali B kemudian min A kali C, itu ya. Contoh,
2 dikali 7 min 4 itu akan sama dengan 2 kali 7 min 2 kali 4. 2 kali 7 kali 4 3. Kemudian yang ini 2 kali 7 14 min 2 kali 4 8. 2 kali 3 6. 14 kurangi 8 juga 6. Gitu ya. Jadi ini untuk sifat distributif, yang ini untuk penjumlahan, distributif penjumlahan. Kemudian yang ini sifat distributif pengurangan. Oke, selanjutnya tentang perkalian dua bilangan bulat bukan 0. Nah, di sini Ustazah sajikan tabel, yaitu tabel bilangan 1, bilangan 2 dan hasilnya. Nah, misalkan bilangan 1 itu adalah bilangan positif. Bilangan positif. Ini positif ya. Kemudian bilangan 2-nya positif juga. Nah, bilangan positif dikalikan bilangan positif itu nanti hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian bilangan 1 positif, bilangan 2 negatif. Ini jika dikalikan itu nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya negatif. Kemudian bilangan negatif dikalikan bilangan negatif itu sama dengan bilangan positif. Nah, contohnya misalkan untuk contoh yang pertama, misalkan plus 5 dikalikan plus 6, nanti hasilnya juga akan plus 30. Nah, jadi kalau plus tidak perlu dituliskan tandanya itu ya. Nah, kemudian contoh untuk yang kedua, yaitu plus kali negatif hasilnya negatif. Contohnya adalah min 3 dikalikan plus 3 dikalikan min 2. Nah, nanti hasilnya akan ini 3 dikalikan 2 kan 6. Ini negatifnya gitu ya. Jadi plus kali negatif hasilnya negatif. Kemudian yang contoh yang ketiga, bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya negatif. Contohnya min 4 dikalikan 5. 4 kali 5 20. Negatif kali positif negatif. Ya. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, negatif kali negatif hasilnya positif. Contohnya min 7 dikalikan min 2. Nah, 7 kali 2 14. Min kali min positif. Tuh. Berikutnya adalah tentang faktor bilangan bulat. Nah, di sini disajikan B sama dengan A kali N. Nah, cara bacanya adalah A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian. Contohnya, misalkan kita diminta untuk tentukan semua faktor positif. Tentukan semua faktor positif dari 6. Nah, ternyata di sini gimana? Jawabannya adalah yang pertama 2 adalah faktor dari 6. Karena apa? Karena ada 3 sedemikian. Karena ada 3 sedemikian. Sehingga
6 sama dengan 2 kali 3 gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2 sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 kali 2 gitu ya. Jadi ini 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian. Kalau yang ini 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2 sedemikian. Nah, kemudian 1 adalah faktor dari 6 karena ada 6 sedemikian sehingga apa? Sehingga 6 itu sama dengan 1 kali 6. Terus yang terakhir berarti 6 adalah faktor dari 6 karena ada 1 sedemikian sehingga 6 sama dengan 6 kali 1 gitu ya. 1 adalah faktor dari 6 karena ada 6 sedemikian. 6 adalah faktor dari 6 karena ada 1 sedemikian. Jadi faktor positif dari angka 6 itu adalah 2, 3, 1, 6. Jadi ini jawabannya 1, 2, 3, 6. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh-contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud bilangan prima itu, misal untuk angka 2, faktornya itu adalah angka 1 dan angka bilangan itu sendiri. Seperti itu. Atau misalkan untuk 11 itu faktornya ya 1 dengan angka 11. 29 juga faktornya 1 dengan 29 itu sendiri. Jadi kalau semisal angka 6 itu kan faktornya 2 kali 3, 3 kali 2, 1 kali 6, 6 kali 1. Nah, berarti ini angka 6 di sini bukan bilangan prima karena memiliki faktor yang banyak. Nah, kemudian kalau semisal 12 itu faktornya ada 1 kali 12 atau 12 kali 1, kemudian 4 kali 3, 3 kali 4, atau 2 kali 6 dan 6 kali 2. Nah, ternyata faktornya banyak ya. Itu jadi ini bukan bilangan prima. Nah, itu ya. Jadi bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pembagian bilangan bulat ini bentuknya secara umum adalah jika A
kali B itu sama dengan C, maka A itu sama dengan C dibagi B. Dengan B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Nah, contohnya, di contoh dua kali 3 itu kan sama dengan 6. Nah, maka 2 itu sama dengan 6 dibagi 3. Seperti itu ya. Dimana B-nya tidak sama dengan 0, alias ini angka 3 yang menjadi penyebut itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, jika A kali B sama dengan C, maka B itu sama dengan C dibagi A, dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 3 kali 4 sama dengan 12. Maka 4 itu sama dengan 12 dibagi 3. Nah, kalau misalkan biar lebih mudahnya, kita bisa membentuk segitiga gitu ya. Seperti ini. Misalkan ini A, ini B, ini C. Ini perkalian. Nah, berarti dari sini A kali B sama dengan C, atau A sama dengan C per B gitu ya. Jadi ini yang pertama, A kali B itu sama dengan C, atau A ditutup gini ya, A itu sama dengan C dibagi B, atau B itu sama dengan C dibagi A. Oke, masih di pembagian bilangan bulat. Nah, di sini terdapat kolom pembagi, yang dibagi, dan hasil. Pembagi di sini nama lainnya penyebut, kemudian yang dibagi itu adalah pembilang. Jadi di sini pembagi itu nama lainnya penyebut, yang dibagi itu pembilang. Nah, ketika bilangan pembaginya positif, bilangan pembilangnya adalah bilangan negatif, nanti hasilnya akan negatif. Kemudian pembaginya bilangan negatif, yang dibaginya bilangan positif, hasilnya pun akan negatif. Jika pembagi dan yang dibagi sama-sama bilangan positif, hasilnya akan bilangan positif. Dan ketika keduanya, antara pembagi dan yang dibagi, merupakan bilangan negatif, hasilnya juga akan positif. Sebagai contoh, bagian yang pertama, misalkan yang dibaginya ini kan negatif, misalkan negatif 8. Pembaginya bilangan positif, misalkan 2. Nah, 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kemudian contoh yang kedua, bagian yang kedua, yang dibaginya positif, misalkan 10 dibagi bilangan negatif, misalkan negatif 5. 10 bagi 5, 2. Positif dibagi negatif, negatif. Kemudian yang ketiga, ini ada sama-sama bilangan positif keduanya. Jadi misalkan
12 dibagi 4. 12 bagi 4, 3. Sama-sama bilangan positif, maka hasilnya positif. Kemudian yang keempat, keduanya bilangan negatif. Misalkan min 20 dibagi min 4. Nah, 20 dibagi 4, 5. Min dibagi min positif. Oke, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan, bisa lewat kolom komentar ya, ataupun bisa dengan menghubungi Ustazah. Oke, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.